Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram, hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidah, wa khusuhum bizikri ila dosen pengampu mata kuliah teknik khitabah dan muhadarah, yakni Bapak dosen Ramli Dinata MPDI, yang kami hormati pula segenap para mahasiswi IAIN Pontianak Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, senasib seperjuangan yang insya Allah penuh dengan mubarakah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara hadirin kaum muslimin musliman rahimakumullah. Manusia hidup dalam 3 dimensi waktu, yakni masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah masa kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, hayalan atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu itu sendiri dan dapat menentukan sikap pada hari ini, dan sekaligus dapat merencanakan hari yang akan datang, sehingga hari ini dapat lebih baik daripada hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Dalam konteks itulah pada pertemuan kita pada hari ini akan membicarakan tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana suatu peristiwa yang sangat luar biasa, suatu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk dapat kita ambil pelajaran di masa sekarang ini. Peristiwa ini dialami oleh Rasulullah SAW pada tanggal 27 Rajab, yang mana peristiwa ini hanya dilakukan selama 1 malam saja. Peristiwa ini dialami Rasulullah SAW pada tahun duka cita atau yang dinamakan Amul Husni, karena kedua orang kesayangan Rasulullah SAW wafat, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri tercintanya yaitu Sayyidah Khadijah. Kemudian daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghibur daripada Rasulullah SAW, yaitu dengan cara mengisra mi'rajkan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyuruh malaikat Jibril untuk membelah dada daripada Rasulullah SAW dan memerintahkannya untuk mensucikan daripada hati daripada Rasulullah SAW itu sendiri. Padahal beliau kala itu sebelumnya sangatlah suci dan bersih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril lagi supaya dibersihkan lagi dengan air Zam-Zam yang ada di surga. Pembedahan daripada dada Rasulullah SAW ini oleh malaikat Jibril terjadi selama 2 kali. Yang pertama pada masa saat beliau masih kecil dalam masa-masa bermain dengan teman sebayanya, dan yang kedua ialah pada masa saat Rasulullah SAW diisra mi'rajkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk memilih tunggangan untuk Nabi Muhammad SAW agar sampai ke tempat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bernama buraq. Nah, buraq ini di surga itu saking sangat banyaknya dan putih, warnanya putih dan juga gagah berani. Di situ Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memilih salah satu di antaranya untuk dijadikan tunggangan daripada Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, di sana, wahai kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di sini herannya dari sekian banyak buraq yang putih dan gagah berani tadi, hanya ada satu buraq saja yang kelihatan sedih, lelah dan lesu. Nah, di situ menimbulkan pertanyaan kepada si buraq tadi. Kemudian ditanyakan oleh malaikat Jibril tadi, wahai buraq, kenapa engkau sedih wahai buraq? Ditanyakan oleh malaikat Jibril tadi. Nah, di situ kemudian dijawab oleh buraq tersebut, aku sangat rindu kepada yang namanya Rasulullah SAW. Bahkan sampai aku sakit dan lesu seperti ini hanya karena rindu dengan beliau. Masya Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saking cintanya tunggangan Rasulullah saja yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saking merindukannya daripada Rasulullah SAW, itu sampai dia itu sakit, kelihatan lesu dan lemas seperti itu. Sedangkan yang lain gagah berani, putih dan gagah berani seperti itu. Kemudian lanjut lagi, semua buraq yang ada di surga semuanya gagah dan gembira. Akan tetapi satu buraq itu saja yang lesu, betapa rindunya kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril memilih buraq tadi, buraq yang sakit dan lesu tadi yang kelihatan sakit dan berbeda daripada yang lainnya itu. Kemudian ditunggangilah setelah Rasulullah naik ke buraq tadi. Sungguh mengherankan para kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Buraq tadi menjadi gembira, menjadi gagah berani, menjadi senang sekali karena orang yang dirindukan selama ini beliau sudah menaikinya. Nah, di sini sungguh mengherankan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika dikala tadi saya menceritakan bahwasannya buraq tadi kelihatan lesu, lemas, sakit. Nah, seperti itu. Akan tetapi ketika dinaiki oleh orang yang dirindukannya yaitu Rasulullah SAW, buraq itu menjadi gembira, menjadi gagah berani dan berbeda dengan yang lainnya. Saking berbedanya buraq ini menjadi cepat. Saking cepatnya dia itu melebihi kilat menyambar, dan kecepatannya itu dapat kita bayangkan, dan kecepatannya ini melebihi dari buraq-buraq yang gagah berani, putih dan gagah berani tadi. Dapat kita bayangkan bahwasannya ketika buraq itu saking cepatnya daripada kilat menyambar. Kita bayangkan kilat menyambar saja kita itu tidak bisa menangkapnya secara pas seperti itu. Akan tetapi ketika kita membayangkan bahwasannya buraq itu lebih cepat daripada kilat menyambar tadi, tentu kita membayangkannya, oh sangat cepat sekali seperti itu ya. Nah, buraq ini lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berbagai macam kejadian yang Rasulullah SAW lihat pada masa dalam perjalanan beliau menuju tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di sini sampailah Rasulullah ke langit pertama, kemudian bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Singkat cerita, di sini sampai ke langit ketujuh, Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Musa alaihissalam. Nah, barulah di situ kemudian menuju Sidratul Muntaha, tempat di mana Rasulullah SAW bertemu dengan Zat Wajibul Wujud, Allah Subhanahu wa taala, yang mana
semua nabi dan malaikat di situ tidak bisa sampai ke tempatnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ini cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat beliau, yaitu salat 50 waktu dalam sehari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun lagi ke langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di sana kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau bawa?" Kemudian dijawab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salat 50 waktu dalam sehari." Kata Nabi Musa alaihi salam, "Engkau bersama-sama umatmu, engkau tidak akan sanggup untuk melaksanakannya, wahai Rasulullah." Kemudian daripada itu Rasulullah kembali lagi kepada Sidratul Muntaha untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keringanan agar diringankan dari yang 50 itu, agar diringankan lebih sedikit seperti itu. Ringkas cerita, sampai 9 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolak-balik dari Sidratul Muntaha ke langit ketujuh, dari ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, seperti itu. Nah, ini merupakan saran dari Nabi Musa alaihissalam. Hikmahnya di sini Nabi Musa alaihissalam menyuruh bolak-balik adalah Nabi Musa ingin selalu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam rela melepas kenabian dan kerasulannya demi menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dapat kita bayangkan kaum muslimin muslimat rahimakumullah, seorang nabi dan juga rasul saja, Nabi Musa alaihissalam saking inginnya menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin melepas kenabian dan juga kerasulannya. Itu gak apa-apa. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Aku ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dapat kita bayangkan kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita dapat mengambil hikmahnya di sini. Apakah kita sebagai umatnya sekarang, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah betul-betul mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah melakukannya seperti itu? Kita dapat berkaca pada cerita ini kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lanjut cerita, kejadian Rasulullah bolak-balik selama 9 kali tadi. Jadi dari yang 50 waktu sholat tadi, 50 waktu dalam satu hari perintah sholat itu, selama 9 kali Rasulullah bolak-balik dari Sidratul Muntaha ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Musa. Itu akhirnya diberikan keringanan terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi 5 waktu dalam sehari. Yaitu yang pertama ialah dapat kita ketahui yang kita laksanakan sampai sekarang ini, yaitu yang pertama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jalanin, dan di sini merupakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Di sini dari Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra Mi'raj di malam hari, dan kejadian ini memakan hanya 1 malam saja pada tanggal 27 Rajab. Dan di sini juga bermula orang pertama kali yang membenarkan dan percaya kepada Rasulullah SAW, yakni pada Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini maka dari itu awal-awalnya diberi gelar As-Siddiq yang membenarkan, yaitu Sayyidina Abu Bakar membenarkan dan percaya kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu salat 5 waktu wajib bagi umat muslimat, khususnya bagi umat Nabi Muhammad yang telah balik dan berakal. Mudah-mudahan dengan
berkat dan syafaat dari Rasulullah SAW, kita semua dapat syafaatnya Rasulullah nanti kelak di akhirat nanti. Berkat syafaat Rasulullah yang menyelamatkan kita daripada padang mahsyar nanti. Semoga kita termasuk dalam umatnya Rasulullah SAW yang benar-benar menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita tetap dapat lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mungkin cuma ini saja tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang lebih dan benar. Mungkin kesalahan itu terdapat dari saya pribadi sebagai insan manusia yang tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita tutup tausiah kita pada hari ini, marilah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.